saya katakan saya bersuka cita bahwa di dalam Tuhan itu luar biasa. Bahwa di dalam Tuhan itu sesuatu yang memang kita katakan mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ternyata pada saat ini dan malam hari ini saya boleh ada dan boleh membagikan satu kesaksian di hadapan kita semua bersama dengan sahabat miracle yang ada. Kami percaya, kami yakin, dan kami pun mengimani bahwa sesuatu yang akan keluar, sesuatu yang akan kami saksikan, bahwa mempermuliakan hanyalah Allah dalam Yesus Kristus. Mengenal Kristen, mengenal Yesus adalah bukan sesuatu yang mudah buat kami. Lahir dari keluarga yang notabene-nya seorang ustadz, yang dari dalam kandungan, yang dari dalam rahim, yang memang sudah seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kami pribadi, bahkan orang tua kami, tidak mau tahu siapa itu Yesus. Tetapi itulah cara Tuhan. Sebelum menjadi seorang Kristiani, bahkan menjadi seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Perkenalkan kami, sebelum dibaptis, bahkan sebelum mengikut Tuhan, nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri, dan sekarang biasa disapa dengan Suaib. Kenapa dikatakan Suaib? Karena Suaib itu adalah salah satu rasul, salah satu nabi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 2006, ketika kami selesai melaksanakan daripada studi kami di salah satu pondok, ke pondok pesantren, tapi pesantrennya bukan di Indonesia, saudara. Tapi kami mondoknya di luar daripada Indonesia. Jadi kami mondok selama 5 tahun. Selama 5 tahun kami mondok untuk mempermantap lagi dan memperdalam ilmu yang namanya tafsiran Al-Quranul Karim. Hingga tiba pada satu saat banyak proses yang harus kami lewati. Benar kata firman Tuhan, dia mencari kepala bukan ekornya. Karena kami ketika menjalani semua itu, kami diangkat menjadi salah satu kepala yayasan di pondok pesantren DDI Nurul Hidayah. Dan pada saat itu kami katakan kami siap. Namun sebelum lanjut daripada itu, kami melanjutkan studi S2 atau sastra 2, S2 itu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya katakan saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya katakan bahwa Yesus itu hanya manusia. Saya katakan Yesus itu bukan apa-apa. Bahkan saya katakan Yesus itu tidak berarti apa-apa buat saya. Tepatnya 2010 pada saat itu. Namun cara Tuhan. Namun ketika pada saat di mana saya benar-benar kalut, di mana saya benar-benar merasakan sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya sempatkan diri untuk ambil air, untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar. Saya mau yang betul-betul sungguh, yang bawa kehidupan saya lebih nyata lagi. Lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram,
saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya, Quran surah Atin. Saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik dan berkata, kamu buka mata. Kamu buka mata kamu. Ketika saya buka mata, di hadapan saya, itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Telapak tangannya bahkan di dirinya luar biasa. Sampai saya sendiri tersungkur, tidak sadarkan diri. Selama 8 hari. 8 hari kemudian, ketika ketidaksadaran saya sudah dibawa di salah satu rumah sakit dan tepatnya berada di ruang ICU. Saya pada saat itu memang sudah divonis nggak bakal akan hidup karena memang kecil harap. Tetapi ketika dalam tidur saya, dalam ketidaksadaran saya, berbisik di telinga saya, dia katakan, mari kepada kamu yang lesu, yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat itu, saya katakan, saya pasti akan ikut dia. Tepatnya 2010. Tetapi saya berproses. Saya katakan saya berproses. Saya berproses dari bulan Februari dan seterusnya. Saya lupakan dia. Janji untuk ikut Tuhan tadi hilang. Saya lupakan. Tepatnya bulan 8. Kembali saya didatangi dengan cara dia. Di setiap kali saya melangkah, di setiap kali saya memandang, tangan yang berlubang paku, bahkan yang luar biasa, memberkati saya. Saya masih katakan, saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut. Tepat Desember saat itu. Berproses 4 bulan. Saya nyatakan ke keluarga, bahkan di pondok di mana saya dibesarkan. Bahkan pada saat itu, saya katakan, yuk ikut Tuhan yang benar. Tetapi, saya ditentang. Saya diperlakukan seperti yang luar biasa aja. Saya diseret, ditelanjangi, digantung saat itu. Bahkan saya dikubur hidup-hidup di dalam septic tank. Saya katakan satu, Tuhan datang dengan suaranya, dia katakan, aku tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Itu kata Tuhan. Suara yang berbisik di telinga saya. Selalu berkata, aku tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Hati saudara, saya ceritakan kisah saya di dalam septic tank yang kata orang tempatnya busuk, tempatnya bau, tempatnya segala kuman bakteri. Tetapi ketika saya dimasukkan ke dalam septic tank, saya melihat seluas mata saya memandang di dalam dengan keindahan, dengan keharuman yang luar biasa. Saya betah di dalam. Dan saya katakan, seandainya waktu boleh diputar, bahkan dari kecil saja saya disuruh pilih siapa.
saya sudah mau bilang, saya pilih Yesus. Tetapi itulah banyak hal yang kami dapat ketika di dalam sendiri oleh Tuhan untuk mengasihi mereka. Kami diajar oleh Tuhan. Padahal saya belum tahu Injilnya seperti apa. Saya belum tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Yang saya tahu Tuhannya orang Kristen itu manusia. Tetapi itulah Tuhan. Ketika saya diperhadapkan dengan satu ayat Al-Maidah 82, sana saya kuat, saya katakan ternyata di akhir sama dan pada penghakiman kelak dan berikut. Orang yang menyatakan saya seorang pendeta, saya seorang gembala, dialah yang akan menginjakan kakinya pertama kali dalam kerajaan surga. Saya tergerak karena saya salah satu penerjemah daripada kitab suci Al-Quran. Ketika saya tepat pada malam tanggal 20 saat itu, saya keluar dari dalam septic. Tapi saya nggak tahu siapa yang keluarin saya. Tetapi di situ suara bilang, kamu keluar. Ketika saya keluar, suara itu bilang, kamu berjalan ke arah sini. Saya nggak tahu, karena waktu itu saya memang benar-benar udah nggak ada harapan untuk hidup. Karena memang, kalau memang Tuhan tidak bertanggung jawab, tetapi puji Tuhannya, Tuhan masih pegang tangan saya. Tuhan rangkul saya. Tuhan bawa saya. Hingga pada saat itu, saya masih sempat pamitan sama keluarga. Tetapi yang anehnya, keluarga tidak ada yang mengetahui bahwa saya yang pamitan, saya yang keluar dari, bahkan saya yang berjalan di hadapan mereka. Saya katakan luar biasanya Tuhan membawa saya, mengajari saya, bahkan mendidik saya untuk tahu siapa Yesus itu yang sebenarnya. Saya berjalan dari kota Palu, dari Makassar, Palu, akan kembali tentang di mana saya saat ini. Menuntut ilmu, bahkan mencari Tuhan dan hidup dalam pelayanan. Banyak pergumulan, tetapi saya katakan, banyak beban, tetapi saya katakan, dialah yang terbesar di atas segalanya. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut merasakan beban-beban yang lain. Sebab saya tahu, Tuhan pasti menolong saya dan keluarga saya. Sampai sekarang, saya katakan, hidup saya diberkati Tuhan dengan nafas dan keluarga yang mengasihi saya. 2012, saya menyatakan diri untuk ikut Tuhan, baptis, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Disekolahkan di salah satu sekolah, tentunya sekolah yang benar-benar mengajarkan tentang keilahiannya Yesus. Tingkat 1, bahkan tingkat 2 di luar kota, di mana saya sekarang. Dan sekarang saya bersyukur bisa melayani Tuhan dan dapat berbagi kasih cuma dengan firman Tuhan. Saya katakan, saya tidak permasalahkan, bahkan saya tidak katakan itu beban ketika saya melewati semuanya. Tetapi saya katakan itu berkat yang satu saat nanti akan menjadi terang, bahkan akan menjadi suluh untuk saya dapat membawa
saudara-saudara saya, keluarga saya, untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Tuhan yang benar. Akhirnya kehidupan kami saat ini dalam pelayanan, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dalam satu kerinduan kami, membuat satu kesaksian yang kami akan bukukan dan bisa kami bagikan sesama. Bahkan menerjemahkan isi daripada Al-Quranul Karim mulai dari juz 1 sampai 30. Karena itu satu kerinduan kami. Mereka yang belum mengenal harus mengenal. Bahkan mereka yang tidak tahu, mereka harus tahu. Sebab kenapa? Tuhan tidak menginginkan umat binasa, melainkan kembali dan bertobat. Itu kerinduan kami sampai saat ini. Kami tetap berdoa. Tuhan yang atas segala. Bantu kami di dalam doa, keluarga kami, meskipun kami katakan dunia melihat kami dengan sebelah mata, tetapi saya percaya Tuhan memandang kami, memegang tangan kami, bahkan menjawab setiap apa yang menjadi gumul kami. Sekali lagi saya saksikan bahwa Allah yang kita semua itu adalah Allah yang benar-benar ada, yang benar-benar hidup. Kemarinnya kami katakan bahwa satu pegangan dari Al-Quran berkata, Quran surah An-Nas, dia sebutkan di sana, A'udzu birabbinas malikin islahi min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Itu kepada sesembahan manusia. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Saya percaya Tuhan yang lahir dari manusia adalah Yesus saja. Saya percaya Tuhan yang benar-benar Maha Perkasa, Maha Kuasa hanyalah Yesus. Allah yang esa, Allah yang agung, bahkan Allah yang kuasa. Sekali lagi saya ulangi kesaksian kami. Dilahirkan dari seorang memang muslim yang taat, besar, lahir bahkan besar di salah satu pondok pesantren di luar daripada Indonesia, dan puji Tuhan selesai S1 dan S2-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sehingga kami tidak fasih berbahasa Indonesia. Sampai 2010 kami private bahasa Indonesia, dan sekarang kami katakan kami bisa karena kami ingin mengabarkan apa yang Tuhan mau. Kesaksian kami malam hari ini mudah-mudahan menjadi berkat untuk kita semua. Bantu terus kami dalam doa, keluarga kami, baik dalam pelayanan kami, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana, termasuk anak-anak jalanan. Itu satu visi dan misi kami, bahwa masih banyak di sana, bahkan ladang sudah menguning. Mari, kitalah yang menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Itu kesaksian kami akhiri. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Bapak. Ini betul-betul menggetarkan hati kita semuanya ya Pak Freddy. Haleluya. Haleluya. Baik, saya langsung kepada hambanya. Salam, selamat malam. Saya panggilnya apa ini Bapak? Pak Suaib atau Amin. Pak Christian? Haleluya. Haleluya. Salam kenal Pak.
Terima kasih untuk kesaksian Bapak malam hari ini yang sungguh betul-betul menggentarkan hati saya, dan saya merasa betul-betul terberkati dengan kesaksian Bapak yang sangat dahsyat. Terpujilah Allah Tuhan yang telah memilih kita untuk menjadi pewaris kerajaannya. Haleluya. Amin. Amin. Kesaksian Bapak malam hari ini betul-betul membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yes, karena haleluya. dengan buktinya Tuhan datang kepada Bapak saat Bapak di dalam sepiteng 14 hari itu bukan waktu yang singkat, 14 hari setengah bulan itu Pak. Bagaimana Bapak ditaruh di tempat sepiteng yang sangat tentunya tidak, kalau saya pribadi memandang itu betul-betul tidak manusiawi ya Pak ya, tetapi dengan penyertaan Tuhan, Tuhan malah berbisik kepada Bapak. Wow, dahsyat luar biasa. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, di mana saja kita anak-anaknya disertai, didatangi, dilindungi. Bahkan saat Bapak mengalami disesah seperti itu pun Tuhan datang dan hadir dan berbisik kepada Bapak. Haleluya. Ini betul-betul mengingatkan kita akan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-10 Pak Franky, mohon dibukakan. Baik, Matius 5 ayat ke-10 saya buka ya. Saya buka di layar Baik, supaya Pak Suhaib juga bisa membaca ya. Matius 5 ayatnya yang ke-10. Iya. Berbahagia. Haleluya. Ini betul-betul firman yang betul-betul mengingatkan bahwa kita ikut Tuhan ini akan mendapatkan bonus yang seperti ini. Mohon Bapak dibacakan untuk ayat firman Tuhan Matius 5 ayat yang ke-10 Bapak. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Sangat dahsyat Bapak bonus yang akan didapatkan bagi anak-anak yang teraniaya karena namanya. Jadi betul-betul kita kasih bonus yaitu kerajaan surga. Dijamin kita pasti masuk surga. Amin. Sungguh luar biasa, bukan secara kebetulan kita dipilih. Saya juga latar belakangnya sama seperti Bapak. Bukan secara kebetulan kita dipanggil dan dipilih. Karena kita adalah istimewa di hadapan Tuhan dan kita akan mendapatkan kerajaan surga. Dan Tuhan yang akan memahkotai Bapak dengan kemuliaannya. Haleluya. Allah dahsyat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita hidup. Mari sahabat-sahabat Miracle TV yang malam hari ini menonton, ini betul-betul kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari kita bagikan, biar banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaannya. Tetap semangat Bapak, kiranya Bapak hari lepas hari terus mengandalkan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupkan setiap pergumulan, setiap permasalahannya. Ikut Tuhan memang tidak enak Pak, tetapi ada bonus di belakangnya, itu penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai saat ini. Karya Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan Bapak. Amin. Amin. Tetap semangat Bapak. Terima kasih untuk kesaksiannya. Shalom. Baik, terima kasih ya. Shalom. Terima kasih Pak Franky. Terima kasih. Mungkin kita klarifikasi dulu ya Pak. Pak, di dalam sepiteng itu 14 hari atau 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan ya, bukan 14 hari Ibu Ria, 4 bulan. Makanya tadi 4 bulan. Makanya tadi saya bilang Ibu ya, kalau Tuhan tidak turun tangan, Tuhan tidak nyatakan kuasanya terlebih dahulu, mana ada yang bisa bertahan 4 bulan Ibu dalam sepiteng? Ya, saya beri satu kesaksian di mana di dalam sepiteng itu selama 4 bulan kan saya nggak tahu siang malamnya, tetapi di dalam situ ketika saya dimasukkan, seluas mata memandang di dalam dengan rumputan dan pemandangan yang hijau, yang luar biasa, yang memang saya katakan saya betah hidup di dalamnya. Ya, itu saya katakan. Dan kenapa sampai mungkin ada yang bertanya, loh dia 4 bulan dia makannya apa? Saya diberi makan. Pada saat itu saya diberi makan dari seorang yang tua, saya nggak tahu siapa ya. Jenggotnya sepanjang itu, panjang jenggotnya itu, dia pokoknya
itu dia pegang tongkat, di sebelah kiri dia itu ada makanan, di sebelah tangan kanan dia ada semacam cawan tapi emas. Saya dikasih makan di situ dengan diberi dari sebelah tangan kanannya. Itu sampai saya katakan rasa yang saya nikmati, rasa yang saya rasa pada saat itu bahkan sampai detik ini tuh nggak hilang loh Bu. Memang saya nikmati sampai saat ini. Bahkan di dalam sepiteng pun dikasih bonus, yaitu merasakan ada di surga. Wow, dasar luar biasa Pak. Cara pemeliharaan Tuhan. Jadi diberikan makan ya Pak, itu seperti juga bangsa Israel telah dikirimkan mana ya Pak kepada bangsa Israel, dan Bapak juga mengalami siapa sampai saat ini juga Bapak tidak tahu orang tua itu yang berjenggot itu siapa, tentunya Tuhan yang mengirim itu ya Pak ya. Haleluya. Haleluya. Kami menunggu bukunya Bapak nih Pak, saya betul-betul penasaran Pak. Wah, pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu dan cepat saya bagikan kepada saudara, karena saudara saya juga banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini betul-betul sangat memberkati. Terima kasih Bapak sekali lagi. Kiranya kesaksian Bapak hari lepas hari boleh menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu dengar kesaksian dari Pak Christian tadi, di mana di safety tank selama 4 bulan dan ada tangan yang memberi makan, dan kesannya di safety tank tidak berbau seperti di safety tank, tapi Tuhan Yesus membuat harum ya Pak Christian di safety tank itu. Terus mau bertanya juga, selain itu yang penganiayaan lain yang Bapak dapat, terus tapi Tuhan ubah itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Ada lagi Pak? Ya. Atau ketika saya ada, ya. Ketika saya mengalami proses yang pertama itu diseret dengan kendaraan, dengan mobil, dengan telanjang. Ya, diseret dengan mobil tapi telanjang waktu itu, memang nggak ada busana sama sekali, sampai merasakan benar-benar. Tetapi saya katakan saya tidak merasa seperti diseret, tidak. Saya merasa baik-baik aja. Kemudian dikumpulkan di salah satu tanah lapang itu di sekitar pondok di mana saya mengajar waktu itu. Saya yang kepalanya saat itu memang mereka kumpulkan semacam ban bekas gitu, ban bekas atau apa, mereka siram untuk membakar saya. Itu proses ketiga sebelum ke septic tank. Kemudian waktu itu saya dibakar, yang anehnya saya sudah disirami bensin pada saat itu, disirami dengan bahan bakar, tetapi itu kemahakuasaannya Tuhan, saya tidak merasakan yang namanya api, saya tidak merasakan terbakar, karena pada saat mereka mau melakukan itu, saya doanya cuma satu, saya katakan satu, saya bilang kepada Tuhan, kalau Tuhan yang panggil saya, berarti Tuhan yang bertanggung jawab atas diri saya. Waktu itu saya belum bilang Tuhan, karena saya memang belum tahu itu Tuhan. Karena di keyakinan saya kemarin itu Tuhan nggak ada, yang ada dia cuma Allah. Jadi saya katakan kalau Allah yang benar memanggil saya, berarti Allah yang benar juga yang selamatkan saya. Hingga pada saat itu yang mereka bakar itu ya memang habis, tetapi sayanya nggak apa-apa. Padahal kalau saya katakan, oh, Tuhan sudah memperlihatkan kemahakuasaannya dia. Tuhan sudah memperlihatkan luar biasanya Tuhan, tetapi masih mengeraskan hati. Memang betul, saya setelah saya baca setiap isi buku, bahkan isi Alkitab, isi Injilnya, kata memang bangsa itu banyak yang mengeraskan kepalanya. Hingga pada akhirnya mereka tidak habis di situ, saya digantung dengan kaki sebelah. Dengan kaki sebelah, dengan ketinggian mungkin 7-8 meter ke atas dengan kaki sebelah, dengan jungkir balik kepalanya di bawah. Itu saya bilang kesaksian saya tidak ini lengkapi, tetapi karena Ibu
Fani yang bertanya, karena kemarin ketemu sama Ibu Fani, saya berbagi kesaksian kemarin. Jadi saya digantung dengan kaki sebelah, bahkan dijatuhkan dari atas sampai kepala saya ini mengalami banyak sekali yang kempes. Ini kepala saya. Tapi itu saya bilang, saya tidak merasakan apa-apa dan kenapa-napa. Saya bilang, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya. Itu Apa saya, yang Bapak lihat sewaktu sementara digantung itu, Pak? ya, Pemandangan itu. Pusing bagaimana? Waktu Bapak lihat sementara digantung itu, apa yang Bapak lihat pemandangan di sekeliling Bapak? Sewaktu saya digantung, saya tidak melihat keluarga saya tidak melihat manusia. Tetapi sewaktu saya digantung dengan kaki sebelah itu, sebelah kanan, waktu itu kaki saya digantung, saya melihat di sekeliling saya, luar biasanya, di tanah lapang itu beribu-ribu orang-orang berpakaian putih. Padahal saya bilang, nggak ada yang berpakaian putih. Pada saat itu, semua berpakaian putih, bahkan menyaksikan saya di atas. Haleluya. Baik, puji Tuhan, luar biasa ya. Iya, wow. Malaikat berkemah di sekelilingnya ya Pak Franky. Iya, Ibu Fani. Bagikan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 Pak Franky. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Baik, Yohanes 15 ayat 16 saya bagikan ke screen. Silakan. Ya. Pak Pendeta Christian, boleh minta mohon dibacakan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Waktu saya pertama ketemu dengan Bapak ini, Pak Franky, firman ini yang saya dapatkan. Ya. Jadi Pak, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang sudah memilih Bapak. Amin. Yang dari daerah di S2 di Kairo, tapi Tuhan yang secara manusia mustahil ya Pak. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai berbagai macam cara. Dan kalau memang Tuhan sudah tetapkan untuk pilih Bapak, tidak ada yang dapat menghalangi. Dan sekarang Bapak sudah dipakai, dan Bapak sudah menghasilkan buah, yaitu sudah banyak yang Bapak bawa ya Pak. Jiwa-jiwa yang sudah banyak diselamkan ya Pak. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yang saya dengar dari Bapak sudah banyak. Bahkan kalau mau ke pasar, Bapak melayani juga ibu-ibu yang di pasar itu. Pelayanan sampai begitu. Jadi dahsyat sekali. Haleluya, jadi sampai saya haleluya. terheran-heran dengarnya. Puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhannya, kami dipercayakan Tuhan menyuruh kami untuk melayani anak-anak jalanan. Bahkan oleh mereka, saya katakan, saya tidak punya secara finansial, bahkan saya juga hidupnya cuma menumpang gitu. Cuma saya katakan, saya punya Tuhan yang dahsyat, Maha menyediakan segala sesuatu apa yang saya butuhkan. Saya tidak punya saya tidak punya secara finansialnya, tetapi saya katakan yang ada sama saya bisa bagikan, karena saya tahu yang memampukan, bahkan yang memberi itu adalah yang di atas. Berarti dengan misi saya, seperti saya katakan di kesaksian tadi, misi saya satu, itu adalah di mana orang-orang harus tahu bahwa mereka juga tahu bahwa yang layak, yang patut, dan menyediakan segala sesuatunya cuma Dia. Yang Allah Jehovah dalam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya luar sangat biasa diberkati dengan kesaksian Bapak Franky, Pak Christian. Saya sangat terbangun, Bapak luar biasa, dahsyat, Tuhan Yesus pakai. Saya yakin percaya pelayanan Bapak akan lebih diberkati lagi, mengembangkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, kesaksiannya luar biasa. Ya, pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Keajaiban Tuhan sungguh luar biasa. Yang memimpin Pak Christian, ya, ngeri-ngeri sedap dengar masuk di septic tank itu ya. Jangankan 4 bulan, 1 hari aja orang nggak tahan. Ini 4 bulan. Tetapi ya itulah cara Tuhan memelihara
cara Tuhan memanggil Pak Christian untuk ditempatkan, diproses di dalam septic tank itu ya, sehingga Pak Christian boleh merasakan pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam itu sungguh indah ya. Kalau orang lihat septic tank itu tempat yang tidak baik, tetapi cara Tuhan bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Amin. Sehingga Pak Christian bisa dibentuk. Orang S2 tidak main-main ya. Orang S2 bisa dibentuk Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi itulah Tuhan kita yang sungguh ajaib ya. Tuhan Yesus itu kalau sudah memanggil, sudah memimpin kita, apa yang tidak baik di hadapan manusia, itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Seperti teman-teman Daniel ya, kita ingat mereka tidak mau menyembah patungnya raja, sehingga mereka dimasukkan di dalam perapian. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego. iya, disitulah Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung raja, tetapi mereka dimasukkan di dalam perapian. Di dalam perapian mereka juga tidak merasa api menghanguskan tubuh mereka. Seperti Pak Christian menghadapi sudah digantung, masuk di septic tank, ya dengan berbagai cara penyiksaan supaya Pak Christian tidak mengikut Tuhan, tetapi Tuhan itu lebih kuat, Tuhan lebih berkuasa. Amin. Tuhan lebih berkuasa ya, sehingga dia memanggil dengan caranya Tuhan sendiri, pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini Pak Christian tetap melayani Tuhan. Perjuangan menjadi orang Kristen itu banyak sekali ya. Tidak berhenti sampai dipercaya, tetapi setiap hari berjuang melawan keinginan daging kita untuk memuliakan nama Tuhan. Coba kita baca di Mazmur 145 Pak Franky. Baik, Mazmur 145 ayat 9. 145 ayat 9 saya share di screen. Iya, 999. Betul Ibu ya? Oke. Iya. Boleh Pak Christian baca. Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Ya, Tuhan baik kepada Pak Christian karena Tuhan sudah memilih Pak Christian, jadi Tuhan tetap memelihara Pak Christian sampai akhir perjuangan Pak Christian. Terus maju, terus semangat di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita, sudah memilih Pak Christian untuk tetap berjuang di dalam kasih Kristus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Tentunya bagi kita orang yang percaya, yang dipilih dan ditetapkan sesuai Yeremia 1 ayat 5 bahkan seterusnya, sudah ditetapkan nabi, bahkan ditetapkan menjadi raja untuk setiap mereka. Jadi di situ saya katakan satu, saya dan kita-kitalah yang dipanggilnya, kita-kitalah yang mengetahui bahkan tahu, karena firman Tuhan berkata umatku binasa karena mereka tidak mengerti kitab suci. Akhir zaman saya dan saudaralah yang menjadi pelaku firman, saya dan saudaralah yang akan menjadi penuainya, dan saya dan saudaralah yang akan membawa mereka untuk boleh menjadi berkat. Dan harapan saya ke depannya seperti apa yang saya katakan tadi, kami dalam pergumulan yang cukup dan luar biasanya, tetapi kami katakan itu bukan menjadi satu masalah sebab Tuhan itu yang lebih besar di hidup kami. Yang kami katakan adalah dalam penginjilan kami, bahkan di dalam pelayanan kami, saya salah satunya karena tidur saya itu cuma perkiraan 4 jam saja, dari jam 10 sampai jam 2. Jam 2 saya bangun sembahyang, selesai sembahyang saya pergi keluar untuk mencari jiwa untuk kemuliaan Tuhan jam 2 pagi, dan kemudian jam 7 saya beraktivitas seperti biasanya dan bantu saya di doa untuk harapannya ke depan.
secara rohani, bantu saya, saudara-saudara di dalam Tuhan, bahkan semua apa yang menjadi kerinduan kami untuk pembuatan buku, untuk pembuatan satu kesaksian kami juga membutuhkan secara finansial, tetapi kami masih gumuli. Itu dari 2019 kami gumuli, belum ada jawaban. Kami katakan, karena ada satu firman Tuhan, bahkan janji Tuhan, dia katakan di situ, tak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita, tetapi Tuhan persiapkan dan sediakan yang terbaik untuk saya dan kita semua. Itu harapan kami ke depannya. Sekali lagi bantu kami di dalam doa, untuk kami tetap berdiri kokoh untuk kemuliaan Tuhan, bahkan berjalan di area Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.